Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Ferus Nahdika dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Fawatihus Suwar dan beberapa pendapat ulama tentang Fawatihus Suwar. Dan yang pertama, pengertian dari Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar secara bahasa, Fawatih merupakan jamak dari kata Fatihah yang artinya pembukaan, sedangkan Aswar adalah jamak dari kata As-Surat, kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Jadi Fawatih Suwar berarti beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surat-surat Al-Quran. Sebab seluruh surat Al-Quran yang berjumlah 114 buah surat itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. 10 pembukaan saja, tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia atau hikmah untuk dipelajari. Istilah Fawatih Al-Suwar ini memang sering diartikan pula sebagai huruf al-muqatta'ah atau huruf terputus-putus yang terdapat di permulaan beberapa surat Al-Quran. Di antara mufasir yang mengartikan Fawatihus Suwar sebagai huruf al-muqatta'ah adalah Subhi al-Shalih dalam kitabnya Mubahithah fi Ulumil Al-Quran, dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sehingga perlu ditegaskan bahwa Fawatihus Suwar itu berbeda dengan huruf al-muqatta'ah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa huruf al-muqatta'ah merupakan bagian dari permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu Fawatih al-Suwar. Apabila dibedakan, setidaknya ada 10 macam Fawatih al-Suwar yang digunakan Al-Quran dalam awalan surat tersebut, dan dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran ditemukan 29 surat yang menggunakan huruf al-muqatta'ah sebagai pembuka. Dan yang kedua, ada beberapa pendapat ulama tentang Fawatihus Suwar. Yang pertama, para mufasir mereka berpendapat bahwa huruf muqatta'ah dalam Al-Quran termasuk ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui maknanya atau yang tersirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dan yang kedua, pendapat salaf, pendapat yang mengatakan bahwa Fawatihus Suwar termasuk mutasyabih adalah ulama salaf, dan juga termasuk pendapat ulama salaf seperti tokoh-tokoh sebagai berikut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, pada tiap-tiap kitab ada rahasianya. Rahasia dalam Al-Quran adalah permulaan surat dan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya bagi tiap-tiap kitab ada saripatinya, dan saripati Al-Quran adalah huruf tahajji. Dan yang ketiga, ulama tasawuf mereka berpendapat bahwa Fawatihus Suwar adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang masing-masing diambil dari nama Allah, atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan penggantian dari suatu kalimat yang berhubungan dengan yang sesudahnya, atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surat yang surat itu dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Dan yang keempat, menurut Nolket, beliau adalah mufasir orientalis dari Jerman yang berpendapat paling jauh dan menyimpang dari kebenaran, bahwa awalan surat itu tidak lain adalah teks Al-Quran, bahwa kecuali karena tulisannya tentang sejarah Al-Quran, ia berpendapat bahwa awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. Dan yang kelima, Al-Khuwaibi.
Mereka mengatakan bahwa kalimat-kalimat itu merupakan tambih bagi Nabi. Mungkin ada suatu waktu Nabi berada dalam alam manusia dalam keadaan sibuk, maka Jibril memerintahkannya untuk mengucapkannya agar Nabi mendengar ucapan malaikat Jibril, maka Nabi mendengarkannya dengan seksama. Dan yang keenam, As-Sayyid Rashid Ridho berpendapat, dan yang keenam dari As-Sayyid Rashid Ridho yang berpendapat bahwa tanbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah, karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya, seperti dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 26. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.